Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati, Stambuk A1 L1 19013, jurusan Pendidikan Kimia Universitas Halu Oleo Kendari. Kali ini saya akan membahas materi tentang hakikat, instrumentasi, dan praktis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Berikut materi yang akan saya bawakan. Hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. A. Konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila terbagi menjadi 3 poin. Pertama, konsep demokrasi. Kedua, 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Ketiga, pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Konsep demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan kratein. Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS tahun 1995 mengintisarikan demokrasi sebagai sistem memiliki 11 pilar atau sokoguru, yakni kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, dan nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. 2. 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Secara konseptual, seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres tahun 1998, demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni klasikal Aristotelian teori, medieval teori, contemporary doctrine. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara itu, dalam tradisi medieval teori yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty, menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuatan tertinggi di tangan rakyat. Sedangkan dalam Contemporary Doctrine of Democracy, konsep republikan dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. 3. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Menurut Budiarjo, dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik tahun 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang, dan sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yakni 1. Cita-cita rapat, 2. Cita-cita masa protes, 3. Cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. B. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi. Terbagi menjadi 3 poin. Pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. 3. Sumber nilai yang berasal dari Barat. 1. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa, kita akan meminjam 2 macam analisis berikut. Pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara, di alam Minangkabau. Misalnya pada abad 14 sampai 15, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatuhan. Kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara, karena tanah sebagai faktor produksi yang penting dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Hal inilah yang mendorong tradisi gotong royong dalam memanfaatkan tanah bersama yang selanjutnya merembet pada bidang-bidang lainnya.
Selanjutnya, Hatta menjelaskan kelima anasir demokrasi asli itu rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja. Dipuja dalam lingkungan pergerakan nasional sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi sosial yang akan dijadikan dasar pemerintahan Indonesia merdeka di masa datang. 2. Sumber nilai yang berasal dari Islam. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa, tauhid monoteisme. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Kelanjutan logis dari prinsip tauhid adalah paham kebersamaan, kesederajatan manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Dengan prinsip persamaan, manusia juga didorong menjadi makhluk sosial yang menjalin kerjasama dan persaudaraan untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan mutu kehidupan bersama. 3. Sumber nilai yang berasal dari Barat. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di Indonesia membawa dua sisi dari koin peradaban Barat. Sisi represi imperialisme kapitalisme dan sisi humanisme demokratis. Dalam melakukan perlawanan terhadap represi politik ekonomis kolonial itu, mereka juga mendapatkan stimulus dari gagasan-gagasan humanisme demokratis Eropa. C. Mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan oleh para pembentuk negara Republik Indonesia sebagaimana diletakkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 10 pilar demokrasi Pancasila berikut dalam bentuk tabel. Pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maksud esensinya adalah sejuk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, demokrasi dengan kecerdasan, yaitu mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945. Itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohania, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang batas tertentu. Kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR atau DPD, dan DPRD. 4. Demokrasi dengan rule of law. Pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum. Bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. 2. Kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. 3. Kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan keserautan atau anarki. 4. Kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru memopulerkan fitnah dan hujat atau menciptakan. 5. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab.
6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan berlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki diberlakunya sistem pengadilan yang merdeka, yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya di muka pengadilan, dan yang merdeka, penggugat dengan pengacara, penuntut umum, dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsiderans, dalil-dalil, fakta-fakta, sanksi, alat pembuktian, dan petitumnya. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonomi besar dan kecil, yang ditafsir daerah otonomi 1 dan 2. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang terjadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Maka seharusnya dalam kehidupan demokrasi harus mampu menciptakan hal-hal berikut. Yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Kedua, persamaan kedudukan di depan hukum. Ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.